Pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pertanian Mentan, Andi Amran Sulaiman, menyebut jika pertumbuhan pangan Indonesia saat ini berada di posisi kedua di dunia. Ini ia sampaikan saat berpidato pada wisuda Universitas Hasanuddin pada Juli 2025. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menghadiri sesi pertama wisuda periode Juli 2025 Universitas Hasanuddin, Senin 14 Juli 2025. Kehadirannya tidak hanya dalam kapasitas sebagai menteri, namun juga secara personal, karena putrinya Andi Atira Sulaiman turut diwisuda dalam program profesi dokter Fakultas Kedokteran Unhas. Mentan Andi Amran Sulaiman dalam seremonial wisuda itu menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pangan di Indonesia dan dunia. Ia mengungkapkan rasa syukur bahwa Indonesia berada di peringkat 2 dunia dengan kenaikan tertinggi setelah Brazil, serta produksi pangan yang meningkat tajam. Capaian tersebut ia bagikan untuk membangkitkan kebanggaan dan optimisme di kalangan para lulusan baru. Kami menghadiri wisuda, diundang oleh Pak Rektor, menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan pangan Indonesia dan dunia. Alhamdulillah, Indonesia peringkat 2 dunia, kenaikannya tertinggi setelah Brazil. Brazil nomor 1 dunia, Indonesia nomor 2. Kemudian sesuai FAO juga, produksi kita meningkat tajam dan Kementerian Amerika. Itu yang menarik, jadi independen. Nah, kita sampaikan generasi supaya ke depan mereka lebih baik daripada kita. Mentan Amran juga memberikan pesan-pesan inspiratif yang membakar semangat para wisudawan. Ia berpesan kepada generasi muda untuk pantang menyerah serta berani berproses menggapai cita-cita. Di antara ribuan lulusan yang diwisuda, ada Fasya Restita Etsuko yang merupakan wisudawan terbaik dari program Sarjana Teknik Informatika Fakultas Teknik. Ia pun bersyukur atas pencapaian itu dan membagikan pesan menginspirasi. Oke, hari ini alhamdulillah saya pribadi sudah lulus ya, dan alhamdulillah juga dapat gelar sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Teknik. Dan tentunya yang pertama itu terkejut sih, karena jujur expect sama sekali sebelumnya bahwa saya bakal jadi lulusan terbaik, karena berhubung menurutku lumayan tidak terlalu cepat sih itu untuk saya ujian sidang, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan wisudawan lainnya ternyata menjadi yang paling cepat. Alhamdulillah juga ya, jadinya kita dapat lulusan yang terbaik. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin lebih ke ini ya, kita harus dapat kumlot kalau nggak salah. Dan untuk dapat kumlot itu kita nggak boleh punya nilai di bawah B, dan juga untuk meningkatkan peluang untuk menjadi lulusan terbaik itu kita harus cepat ujian sidang sih, itu sangat berpengaruh, atau dibilangkan seminar tutup juga. Jadi semakin cepat seminar tutup semakin tinggi untuk menjadi wisudawan terbaik dibandingkan dengan wisudawan lainnya. Dan juga mungkin prestasi lainnya mungkin berpengaruh juga sih, kayak misalnya sering ikut lomba atau aktif berorganisasi juga, itu kayak menurutku berpengaruh. Faisa sendiri menoreh berbagai prestasi, mulai dari juara 1 perlombaan esai hingga menjadi delegasi PIMNAS ke-36. Keaktifannya dalam organisasi akademik maupun non-akademik juga menjadi cerminan dari semangat dan dedikasi yang sama dengan pesan yang disampaikan Mentan. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, program Medical Check Up MCU kini menyasar dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan upaya berkala untuk mengevaluasi dan menjamin kesehatan seluruh sivitas akademika Unhas. Sebanyak 140 dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin akan mengikuti Medical Check-up MCU yang diselenggarakan di ruang dosen dan konsultasi Fakultas Hukum.
pada 16 hingga 17 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penyakit dan mengevaluasi kesehatan para sivitas akademika Fakultas Hukum Unhas secara berkala. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi beragam aspek, seperti pemeriksaan fisik, laboratorium darah, radiologi, dan elektrokardiogram atau EKG. Untuk pemeriksaan radiologi, peserta diarahkan ke Poli MCU Rumah Sakit Unhas. Dr. Wirda Ulfahaini Mapaloteng, dokter umum RS Unhas yang bertugas dalam MCU ini, menjelaskan jika tujuan kegiatan ini untuk mendeteksi secara dini penyakit dan mengevaluasi kesehatan pegawai, khususnya di Fakultas Hukum. Ya, jadi hari ini kita MCU di Fakultas Hukum atau Medical Check Up dengan tujuan secara umum untuk mendeteksi penyakit ya, mendeteksi secara dini penyakit dan mengevaluasi kesehatan pegawai khususnya di Fakultas Hukum. Karena ini MCU bukan yang pertama kali dilakukan, sudah sering dilakukan, jadi salah satunya untuk mengevaluasi kembali dan membandingkan hasil yang tahun lalu dan tahun ini. Untuk sekarang sudah lumayan banyak sih tadi dosen ataupun tenaga kependidikan yang datang periksa. Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH menyambut baik inisiatif MCU yang diadakan Unhas. Ia menyebut jika MCU ini penting untuk mengetahui dan memeriksa kesehatan. Ia juga merasa terbantu dengan adanya MCU Unhas ini. Ia tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di luar karena sudah disediakan secara berkala oleh Unhas. Kalau ya artinya saya dulu rajin memang ngecek gitu ya, ya biasa di apa sih namanya di kanwil kesehatan itu. Ya kan kita yang sudah berusia begini kan mesti harus tahu diri itu ya, harus mengecek kesehatan ya. Nah, tapi dengan MCU Unhas ini ya tidak lagi karena kan kita disiapkan secara berkala gitu ya. Seingat saya sudah 4 kali atau 3 kali ya Unhas melaksanakan itu dan ya kita memanfaatkan itu. Itu kalau sekitar 600-700 gitu ya. Kalau di Prodia malah lebih mahal lagi gitu ya. Ini menyebut ya Anda Bapak. Itu. Tapi kalau di kita kan ya alhamdulillah ada fasilitas gratis itu. Jadi kita memanfaatkan itu. Ya, ya tentu paling tidak kita tahu kondisi kesehatan kita, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Ada beberapa seperti misalnya saya ya udah tahu ini sedikit hati-hati misalnya nanti gulanya dikurangi situ. Kalau ketekanan darah seperti apa. Selama ini kan tidak memperhatikan itu. Paling kalau ada keluhan. Ya, tapi dengan ada seperti ini, ada keluhan, tidak ada keluhan, ya kita bisa menyelesaikan itu, kita bisa melakukan. Ya, jadi kita memanfaatkan lah, ya paling tidak, ya tanpa harus, paling tidak juga tahu bagaimana kondisi kesehatan kita dan bagaimana bisa menjaga itu. MCU ini menawarkan berbagai paket pemeriksaan yang sesuai dengan kelompok usia, yaitu paket bronze untuk usia di bawah 50 tahun, paket silver untuk usia 50 hingga 59 tahun, dan paket gold untuk usia 60 tahun ke atas. Tersedia pula paket yellow yang ditujukan untuk paket pasangan. Hingga saat ini menurut petugas registrasi MCU, menjadi unit ke-46 yang telah melaksanakan MCU. Masih tersisa 7 fakultas lagi yang dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kesehatan serupa dalam program ini. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, penyanyi muda Vanessa Z tampil memukau di hadapan ribuan pengunjung Beautiful Malino 2025. Ia yang menjalani debut pertamanya di Sulsel ini mengajak penonton ikut bernyanyi di tengah suasana sejuk hutan pinus Malino. Festival Beautiful Malino 2025 sukses digelar selama 5 hari, sejak 9 hingga 13 Juli 2025. Mengusung tema Colors of Culture, gelaran tahunan ini kembali menjadi ajang perayaan keragaman budaya Sulawesi Selatan yang membanggakan. Selama festival berlangsung, ribuan pengunjung dimanjakan dengan berbagai pertunjukan seni, parade budaya, pameran UMKM, hingga panggung musik yang menghadirkan beberapa musisi ternama seperti Raim Laode dan Vanessa Z.
Salah satu momen paling ditunggu-tunggu terjadi pada Sabtu malam 12 Juli 2025. Di tengah sejuknya udara hutan pinus Malino, penyanyi muda berbakat Vanessa Z sukses menghibur ribuan penonton lewat penampilannya yang penuh energi. Vanessa yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2025 mengaku antusias bisa tampil untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan alam dan antusiasme masyarakat setempat. Iya, senang sekali Kak. Aku pertama kali datang ke Makassar, ke Malino. Selama ini kan aku kayak lihat-lihat doang di internet gitu-gitu. Ternyata beneran kotanya indah dan dingin juga ternyata. Kemarin aku di Makassar udah makan makanan palu basah gitu-gitu. Jadi happy banget. Dan kebetulan kita di sini pertama kali ke Makassar, ke Malino langsung manggung. Keren banget acaranya. Juga kayak view-nya bagus, konsepnya bagus, semua terkonsep dengan mantap. Yang aku lihat masyarakatnya antusias banget ya Kak, terbukti dari tadi banyak banget yang datang, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya antusias banget. Karena aku tahu ini acara tahunan ya Kak di Malino. Keren banget sih Kak. Harus diteruskan terus, harus dilestarikan juga hutan pinus Malino ini karena indah banget. Vanessa juga menyampaikan harapannya agar acara seperti Beautiful Malino terus berlanjut, sekaligus menjadi ajang promosi keindahan daerah Sulawesi Selatan ke kancah nasional. Dara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Universitas Brawijaya melalui UB All Star 82 kembali menggelar pertandingan persahabatan. Kali ini laga digelar melawan Pemkab Lamongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. Pertandingan sepak bola ini digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, yang merupakan stadion legendaris bagi dunia sepak bola. Laga persahabatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara dunia perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Laga sepak bola persahabatan antara UB All Star 82 dengan Pemkab Lamongan digelar pada Sabtu 12 Juli 2025 di Stadion Gajayana, Kota Malang. Tim Universitas Brawijaya menurunkan beberapa guru besar yang merupakan pemain bola seperti Profesor Sukri Marianto, Profesor Chandra Fajri Ananda, dan lainnya. Sementara Pemkab Lamongan menurunkan Bupati Lamongan Yuhronur Effendi serta perwakilan dinas dari Forkopimda. Ditemui usai laga, Bupati Lamongan mengaku senang dengan laga ini sebagai bentuk memperkuat hubungan kedua lembaga. Pertandingannya sih cukup seru ya, karena ini teman-teman semuanya yang ada yang mantan pemain bola, ada yang mantan pemain bulu tangkis, sekarang jadi pemain bola, ya macam-macam. Tapi yang lebih dari itu sebenarnya ini adalah olahraga persahabatan, saling silaturahmi. Kebetulan juga tadi sebelum ke stadion ini kami juga menandatangani MOU dengan Fakultas MIPA tentang berbagai hal untuk mengangkat lagi potensi-potensi Lamongan yang nanti akan lebih dikembangkan lagi gitu. Kebetulan juga kami ada 21 ya pejabat di pemerintah Kabupaten Lamongan ini yang sedang berkuliah S3 di UB ini sampai dengan hari ini, dan ada beberapa yang sudah lulus termasuk Pak Sekda dan Kepala Bapelitbangda dan teman-teman yang lain, kepala dinas yang lain. Jadi sebenarnya kerjasama ini sudah terbangun cukup lama dan nanti akan kita sambung terus, dan kami juga dalam beberapa saat lagi nanti kita akan juga mengundang tim dari UB ini untuk olahraga bersama di Kabupaten Lamongan itu. Ya, kalau berkenan gitu. Ya, seluruh Fospinda hadir di sini, Pak Kapolres hadir, Pak Ketua DPRD, ada Pak Wabub, ada saya, ada Pak Dandim ini yang lagi main ini, ya seru lah ya. Kita biasanya ya cuman main-main futsal dan sebagainya, tapi ini main di lapangan besar ini ya itulah. Ya lebih kepada happy fun gitu. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan pemain UB Profesor Chandra Fajri Ananda. Menurutnya, laga persahabatan ini merupakan olahraga bersama dan upaya memperkuat kolaborasi dunia kampus dengan perguruan tinggi. Kebetulan kita menyebut kita ini UB All Star ya, jadi ada beberapa pemain Brawijaya 82 yang dulu sempat ngetop tahun-tahun 80-an. Nah sekarang beliau ya sepuh-sepuh dan beberapa kebetulan jadi guru besar dan tetap main. Jadi intinya kita seperti kata Pak Bupati tadi, kita ya
fun sport lah. Jadi ini bukan untuk nyari menang-menangan, tapi ya menghabiskan waktu. Tapi intinya sebenarnya yang disampaikan Pak Bupati itu betul. Jadi kita bagaimana perguruan tinggi itu mampu mensupport daerah. Ya. Sementara kita yang di guru besar itu Pak Bupati, kita harus sekarang, kalau dulu kan dikejar itu melalui publikasi. Sekarang harus berdampak. Nah, berdampak saya pikir ya realisasinya dengan kerjasama membantu beberapa daerah yang memang kita memiliki kemampuan supaya pembangunan di daerah itu semakin baik dan berkualitas. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.